Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita ya. Oke, malam Jumat ini kita akan menceritakan tentang misteri pesugihan di Gunung Kawi. Langsung saja kita mulai ceritanya. Gunung Kawi merupakan sebuah gunung yang terletak di Jawa Timur. Gunung Kawi memiliki sejarah yang kaya akan cerita mistisnya. Salah satu cerita yang paling terkenal atau paling identik dengan Gunung Kawi ialah cerita tentang pesugihannya. Yang mau mendengarkan silakan matikan lampu kamarnya, pasang headphone-nya dan tarik selimutnya. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Raden hidup di desa kecil di kaki Gunung Kawi. Raden merupakan seseorang yang sangat miskin dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Suatu hari, dia mendengar bahwa ada sebuah gua di Gunung Kawi yang konon dapat memberikan kekayaan dan keberuntungan bagi siapa saja yang berhasil menemukannya. Raden sangat tertarik dengan cerita yang berseliweran di masyarakat sekitar dan memutuskan untuk mencari gua tersebut. Kemudian dia melakukan ritual dan puasa selama beberapa hari untuk membersihkan diri dan meminta izin kepada para leluhur untuk menemukan gua tersebut. Setelah beberapa hari mencari, Raden akhirnya menemukan gua tersebut. Di dalam gua itu, dia menemukan sebuah batu besar yang mengeluarkan cahaya aneh. Tiba-tiba, sebuah suara misterius berbicara kepadanya dan menawarkan kekayaan, keberuntungan jika Raden bersedia melakukan ritual tertentu. Raden sangat tergoda dengan tawaran tersebut dan bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan kekayaan. Raden melakukan ritual yang diminta dan setelah selesai, dia merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Setelah melakukan ritual, Raden memang menjadi kaya dan menjadi orang yang berhasil. Dia memiliki tanah yang luas, rumah yang besar, dan harta yang berlimpah. Namun, kekayaan ini tidak datang tanpa harga. Raden mulai berubah menjadi orang yang sombong dan tidak peduli dengan orang lain. Suatu hari, Raden memutuskan untuk kembali ke gua untuk meminta lebih banyak kekayaan. Jin yang ada di sana mengiyakan permintaan dari Raden dengan syarat dia harus memotong ayam cemani setiap malam Jumat Kliwon. Raden menyanggupinya dan tak lama hartanya semakin melimpah. Kekayaannya semakin banyak dan dia semakin sombong. Setahun pertama, dia selalu melakukan ritual pemotongan ayam cemani setiap malam Jumat Kliwon. Dia tidak pernah lupa dengan ritual tersebut. Di tahun berikutnya, karena Raden sangat sibuk dengan kekayaannya, Raden mulai lupa dengan ritual pemotongan ayam cemani setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya Raden tidak mendapatkan gangguan apapun, sampai akhirnya Raden tidak melakukan ritual pemotongan ayam cemani lagi. Seiring berjalannya waktu, Raden tidak pernah melakukan ritual pemotongan ayam cemani lagi.
karena pikirnya selama ini dia tidak mendapatkan gangguan apapun dari jin atau makhluk halus yang pernah ia kunjungi di Gua Gunung Kawi. Di bulan-bulan berikutnya, dia mulai mendapatkan teror dari makhluk halus. Hingga pada suatu malam, dia didatangi sosok besar dan berbulu yang diduga itu genderuwo. Lalu makhluk itu berkata, jika dia tidak melakukan ritual lagi, maka nyawa Raden yang akan menjadi taruhannya. Ucapan itu membuat Raden lari ketakutan menuju ke dalam Gua Gunung Kawi. Sesampainya di gua, Raden meminta maaf dan Raden ingin membatalkan perjanjian dengan para jin yang ada di Gua Gunung Kawi. Raden tidak ingin melakukan ritual lagi dan Raden pun berkata, ambillah saja semua hartaku, aku tidak butuh semua itu. Aku ingin hidup kembali normal tanpa diganggu jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Namun, perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan. Raden menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya. Kemudian Raden meminta pertolongan tokoh agama untuk membatalkan perjanjian tersebut. Yang pada akhirnya Raden bisa terlepas dari perjanjian dengan makhluk halus tersebut. Dari kejadian tersebut, Raden sadar bahwa tidak ada kekayaan dan kejayaan tanpa usaha dan doa. Nah, kita sudah sampai di ujung cerita. Seperti itulah misteri pesugihan di Gunung Kawi. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tunggu cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.